Warta Bicara, kita lagi ada di rumah Cilikriwut Gallery and Resto bersama Mina Idariwut. Apa kabar Mina? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Terima kasih banyak Mina. Ini kan adalah rumah Galeri Cilikriwut, rumah Cilikriwut Gallery and Resto. Iya. Berarti ini dulunya adalah rumah ya Mina ya? Iya. Apakah ini Bapak Cilikriwut juga berdiam di sini, bertinggal di sini bersama keluarga atau seperti apa dulu? Ya. Dulu awalnya rumah ini adalah rumah jabatan Bapak Cilikriwut sebagai gubernur. Oke. Jadi masa kecil saya juga pernah di sini. Tapi dengan berjalannya waktu sama pemerintah diizinkan untuk dibeli secara cicil. Zaman dulu namanya didum ya. Didum. Setelah kita bisa melunasi, akhirnya kami berpikir apa yang bisa kami kembalikan ke Masyarakat. Palangkaraya lagi untuk masyarakat, karena sesuai dengan pesan beliau, rumah ini tolong dijaga jangan sampai terjual. Oke. Jadi caranya satu-satunya ya kita buatlah seperti ini, mini museum ya. Iya, mini museum. Dan kita juga memperkenalkan kuliner Dayak. Jadi menu kami di sini juga banyak masakan-masakan Dayak. Oke. Mina, ini berarti kan menghabiskan masa kecil juga di tempat ini. Apa Iya. tinggal di sini dulu? Pernah sampai kelas 2 SD. Oh, oke. Berarti ini memang rumah dari tahun 58 ya? 58. Dari tahun itu berarti sekitar tahun 60-an Mina ada di sini. Apa kenangan masa kecil bersama Bapak Cilikriwut di masa kecil? Di tempat ini ya pasti ya? Iya, sangat banyak ya Iya. kenangannya di sini. Karena Bapak itu sangat menyayangi anak-anaknya dan disiplin tinggi. Oke. Jadi kalau ada beliau dalam rumah, kita adalah anak-anak manis. Tapi kalau beliau tidak di rumah, nah kita mulai main di belakang itu dulu Oke. hutan. Oh iya. Jadi kenangan yang paling indah itu adalah kebebasan kami di lingkungan hutan. Oke, karena di sini masih banyak hutan di waktu itu. Banyak hutan di sini. Oke. Tadi beliau memberikan contoh dengan kedisiplinan. Kalau nasihat dari, kita menyebutnya Bue atau Bapak Iya. Cilikriwut nih? Secara Suka-suka orang rumah Bue ya. Iya. Tapi kalau secara umum Bapak Cilikriwut. Bapak Cilikriwut. Apa nasihat dari beliau, Mina? Tentang Di apapun. yang jelas beliau selalu mengingatkan jangan pernah membedakan manusia. Karena jangan melihat ini anak siapa, ini siapa, itu sama semua. Jadi pelajaran yang paling berharga buat saya itu kebersamaan kita. Oke. Terus kedisiplinan yang selalu dia ajarkan dan rasa tanggung jawab. Jangan pernah melihat orang dari siapa, anak siapa, dan bagaimana, semua adalah Iya, sama ya? sama. Oke. Bagaimana sih Mina rasanya tumbuh di dalam keluarga pahlawan? Karena kan Bapak Cilikriwut juga termasuk pahlawan nasional ya? Iya. Rasanya gimana? Apakah saya anak pahlawan Kalimantan Tengah begitu Mina? Atau ada hal lain yang lebih? Kami dari kecil tidak pernah merasakan bahwa kami ini adalah anak penjabat. Memang waktu itu dia gubernur Kalimantan Tengah, berarti orang nomor 1 di Kalteng ya. Betul. Tapi beliau tidak pernah menekankan bahwa kamu adalah anak seorang gubernur. Jadi kami merasa setara semuanya. Sampai kami besar pun kami tidak merasa bahwa kita ada kelebihan dari yang lain. Karena itu yang selalu diajarkan beliau. Artinya kita semua adalah sama, Sama. sama-sama mengenali, Iya. dan tidak membedakan apapun yang Betul. lain. Kalau bicara masalah kebiasaan unik dari seorang ayah atau bapak gitu, atau hobinya beliau di zaman dulu, apa nih Mina? Hobi beliau itu menulis ya. Oh, menulis? Menulis. Saya hampir bilang memancing, ternyata tidak ya? Tidak. Menulis. Menulis. Oke. Memang sekali-sekali kita dibawa dulu tuh ke danau tangkapan ya. Ada danau naik kapal ke sana, ikannya banyak sekali. Oh ya? Itu berapa bulan sekali adalah saat yang paling menyenangkan ya. Kita bisa mancing, menangkap ikan di sana. Menulis dari seorang Bapak Cilikriwut itu berarti sudah menghasilkan beberapa buku juga ya Mina? Banyak buku yang dihasilkan. Yang paling dikenal itu adalah Kalimantan Membangun, Kalimantan Memanggil. Terus ada masakan Dayak,
pelajaran bahasa Dayak Ngaju. Itu kalau kita lihat buku pelajaran bahasa Dayak itu sangat sederhana ya. Iya. Bukunya tipis dan cuma apa ya? Misalnya satu ije gitu ya kata-kata. Ya. Jadi memang dia hanya ingin mengungkapkan bahwa orang Dayak tuh punya satu bahasa yang kalau disamakan dengan bahasa Indonesia, inilah artinya. Oh iya, artinya beliau juga mengingatkan bahwa ini terpatri. Iya. Bahasa ini dalam buku gitu. Betul. Oke. Selain nulis, apa lagi biasanya Bapak Cilik Riwut? Mantun ya, memantun, sajak, Oh, pantun. bersair. Bersair. Oke, baik. Bersair. Itu beda nggak sih Mina sama apa namanya ngarungut ya bahasanya? Beda, ya? beda. Oh, oke. Itu berbeda ya. Nah, jika nih Bapak Cilik Riwut masih hidup sampai sekarang, menurut Mina apa yang akan beliau lakukan untuk Kalimantan Tengah? Jika dulu kan berperang di zamannya kita dulu kemerdekaan. Nah, kalau sekarang apa yang kira-kira akan beliau fokuskan untuk lakukan kira-kira? Kalau saya rasa beliau tuh akan datang main ke rumah para penjabat itu untuk memberikan masukan dan nasihat. Oke. Karena itu yang akhir-akhir yang bisa beliau lakukan ya. Jadi dia tetap berpikiran bahwa Kalteng ini harus maju, harus sederajat dengan provinsi lain. Jadi dia senang ke rumah-rumah para penjabat, anggota dewan segala, kadang-kadang ke lurah segala itu untuk memberikan masukan dan semangat bahwa masyarakat itu adalah yang harus diutamakan. Ini berarti setipe dengan rumah Cilik Riwut Gareng Resto. Beliau membuka tempat ini, akhirnya keluarga membuka tempat ini untuk semua orang bisa datang begitu, bisa ngobrol, bisa sharing ya Mina. Iya. Oke, berarti ini juga salah satu bentuk bagaimana beliau berkomunikasinya bagus berarti sejak zaman dulu untuk semua orang ya. Betul. Oke, baik Mina. Mina, kalau bicara nih kita tentang menjadi seorang anak pahlawan, dari dulu sampai sekarang pun akan tetap terkenang karena adanya nama Bue atau Bapak Cilik Riwut di belakang nama kita gitu. Ini tantangan besarnya apa Mina? Apakah kalau zaman sekarang itu kayak suka itu anaknya ini anaknya, apakah gitu juga terjadi zaman dulu Mina? Kalau zaman dulu Tidak ya? tidak ya. Dan kami itu tidak pernah merasa bahwa kami adalah anak seorang gubernur. Oke. Sekarang pun tidak pernah mengakukan bahwa saya anak seorang pahlawan nasional. Oke. Karena mungkin didikan Bapak itu sudah tertanam di hati kami bahwa jangan pernah memakai fasilitas. Jadi kalau ingin berkarya, ingin berhasil karena diri kamu sendiri, bukan fasilitas yang kamu terima. Oke. Ini sampai sekarang seluruh anak-anak Sampai Bapak sekarang. Oh, oke. Jadi rasanya pada satu tanggung jawab yang besar ya. Ini malah bukan tantangan, malah tanggung jawab ya sebenarnya. Tanggung jawab. Oh, oke. Karena kita harus menjaga nama beliau. Oke. Jadi apapun tindakan harus kita pikirkan Oke. baik buruknya. Oh, ini berarti malah bukan seperti saya anak bernama belakang ini tuh langsung menjadikan kita jadi lebih mengangkat dagu bahasa seperti itu. Oh, oke, baik. Kayaknya mungkin kalau kami bisa seperti itu, mungkin kami sudah kaya raya ya. Ya, mungkin ya. Sudah jadi Baik, oke. politikus yang terkenal. Iya, benar juga ya. Tapi ternyata lebih memilih dengan profesi dan pekerjaan masing-masing akhirnya. Oke, baik. Ini ternyata tidak mudah ya. Saya kira dengan nama besar Bue Bapak Cilik Riwut itu tuh bisa kita serta-merta begitu. Ternyata dari keluarga didikannya memang tidak membuat seperti itu. Oke. Nah, kadang-kadang juga kalau orang yang baru kenal kita, kita mengenalkan diri itu rasanya malu mengatakan bahwa saya anak Cilik Riwut. Padahal saya Ida Riwut ya. Iya. Oke. Tapi semua orang udah tahu Mina. Betul. Kalau orang yang baru kenal ya. Iya, betul. Jadi untuk menyatakan bahwa saya adalah itu rasanya malu untuk bilang kayak gitu. Sebenarnya bukan malu sih, kepada sungkan. Nah, karena tadi kita menganggap semua orang setara ya. Iya. Takut dengan tanggapan bahwa kita tuh terlampau tinggi begitu. Nah. Oke, ini dari perjalanan hidup Bapak Cilik Riwut.
beliau kan pasti itu menjadi panutan ya Iya. di dalam kehidupan keluarga, anak-anak cucu seperti itu. Apa yang ingin Mina ingatkan dari sosok Bapak kepada kita yang muda? Artinya tuh Bapak tuh sukanya begini, gue itu sukanya begini gitu. Mungkin itu bisa jadi pesan buat teman-teman Iya. muda. Tapi ini belum penutup ya Mina? Iya, masalahnya gini, yang kami ingat dari Bapak itu adalah beliau tuh ada seorang yang sangat disiplin. Iya. Jadi jangan bermain dengan waktu lah. Kalau janji harus ditepati. Iya. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin sekarang sudah banyak keteter ya. Iya. Mungkin di kami keluarga, generasi kami, generasi pertama masih disiplin. Tapi untuk generasi kedua, ketiga sudah agak sulit untuk mendisiplinkan mereka. Iya. Sampai kadang-kadang kita berbicara itu seandainya Bu masih ada, Bapak Cilikriwut masih ada, kalian nggak akan seperti ini, nggak Karena akan berani. menghargai waktu itu Iya, pentingnya. betul. Baik. Benar sekali nggak? Karena zaman sekarang pun banyak sekali yang waktu itu udah 5 menit 10 menit begitu. Iya, kadang-kadang setengah jam. Iya, baik. Pernah nggak sih Mina menemukan momen lucu? Kan beliau ini juga adalah manusia ya. Iya. Artinya tuh tidak harus selalu dalam posisi serius begitu Mina. Pernah menemukan nggak tidak lucu gitu? Apakah beliau ini juga termasuk berkomedi di semasa hidupnya? Betul. Jadi pernah satu kejadian, kita kumpul di meja ruang makan, itu rumah di Banjarmasin. Beliau tuh mungkin ingin bercanda apa-apa ya sama kami. Tapi untuk kami nggak ada yang berani ketawa. Padahal termasuk lucu loh. Oke, itu apa? Karena dia masuk ke kamar itu, dia pakai baju ibu, terus pakai kerudung, bawa tas, jalan menggal-menggol gitu. Tapi nggak ada yang berani ketawa. Tapi kan rasanya tuh lucu kok Bapak bisa sampai seperti itu. Bisa melawak ya bahasa. Iya, maksudnya kan menghibur Iya, anak menghibur. cucu, anak-anak istrinya. Tapi nggak ada yang berani ketawa. Tapi setelah kita Bapak sudah masuk kamar, baru kita semua ketawa sampai sakit perut gitu. Membayangkan jalannya yang menggal-menggol itu. Kenapa tidak pada saat Bapak di depan Bapak? Karena kami nggak berani sama Bapak. Oh serius? Iya, karena sama Bapak itu kata-kata yang selalu kami keluar dari mulut kami adalah iya Pak, iya Pak. Ya. Oh, oke. Karena rasa sungkan dan hormat tadi ya Mina? Iya. Oke. Jadi itu pun iya Pak tuh sambil manggut-manggut ya. Terus beliau kayak, kenapa anak-anak saya seperti ini, kok tidak ada yang ketawa gitu ya? mungkin kecewa ya. Iya. Dia sudah berusaha menyenangkan, tapi nggak ada yang mau, Iya. nggak bisa berani ketawa gitu. Ini berarti memang saking karena ada rasa hormatnya Iya. dan kita sungkannya tetap, Betul. tapi tetap di belakangnya lepas ya Mina ya? Lepas. Oke, kalau bicara kita mengenai sejarah perjuangan Bapak, ada nggak sih yang tidak pernah disampaikan atau tidak pernah diekspos gitu? Kan perjuangan itu banyak macamnya Mina ya. Sesama manusia, ke alam, ke lingkungan budaya gitu. Ada nggak sih yang nggak pernah diceritain gitu? Apa Ya, kayaknya semua sudah pernah diceritakan? sudah diceritakan ya. Oke, berarti yang selalu menjadi perhatian. Bapak itu jiwa penolongnya tinggi. Jadi seperti contoh, kita di rumah itu orangnya banyak sekali. Iya. Karena dari keluarganya, ibu, keluarga Bapak ditampung semua. Bahkan orang yang dia temukan di jalan yang tidak tahu dia mau kemana, datang dari Jawa, itu ditampung di rumah. Serius? Iya, ada 2 orang itu yang sampai lama, mungkin berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun dia di rumah, sampai akhirnya dia bisa mandiri. Itu juga beliau salah satu bentuk pedulinya ya? Itu pedulinya. Tidak melihat memandang siapapun? Nggak, makanya kami waktu itu rada takut ya, ini orang baik atau tidak gitu. Iya. Tapi kepercayaannya itu ya, yang kasihan dia dari Jawa, nggak punya keluarga, biar ikut tinggal sama kita. Itu sampai lama? Sampai dicarikan pekerjaan, jadi semua tuh jadi PNS semua di Banjarmasin Waktu itu? waktu itu. Oke. Berarti ini beliau memang benar-benar tidak melihat seseorang dari latar belakang apapun ya? Tidak. Oke. Ini satu hal yang jarang sekali ditemukan di masa sekarang begitu. Karena mungkin perubahan zaman juga. Iya. Ya. Tapi apa sih yang selalu Mina ingat ketika ini kan berlima bersaudara ya, Iya, iya. anak Bapak Cilikriwut.
Semuanya tuh rekat Mina, akrab berarti ya. Iya. Karena bagaimana Bapak juga mendidiknya saat itu. Apakah itu juga berlangsung sampai generasi selanjutnya, posisi rekat ini walaupun berpisah-pisah tempat begitu? Ya, walaupun agak ada tidak kecocokan, Itu wajar sekali. tapi kami bisa bersatu Kembali. lagi. Karena saya selalu ingat ada pesan dari Bapak. Waktu itu kami datang ke satu keluarga, saya nggak perlu nyebutkan namanya ya. Betul, iya. Di saat menunggu itu dia bilang, kalian jangan seperti keluarga ini. Mereka bersaudara, saling adu-aduan jadi ke Iya, pengadilan. iya. Jadi pesan Bapak, kalau ada rasa tidak nyaman dengan saudara, lebih baik menghindar. Oke. Jangan dijawab, jangan emosi, jadi lebih baik menghindar. Nanti kalau kamu sudah merasa nyaman, baru ditemui, selesaikan masalahnya. Jadi tidak mengambil diskusi saat emosi. Iya, jadi kan nggak yang terus rame ya. Iya, betul. Jadi itu sampai sekarang saya jalankan. Dan itu yang membuat keluarga Bapak Sigit tetap rekat ya. Iya. Namanya saudara Mina ya, semua tuh hal tuh kadang berbeda-beda. Betul. Dan ternyata pesannya jangan mengambil diskusi atau jangan membuka diskusi saat emosi, tapi Iya, nanti menjauh. dinginkan dulu, Iya. menjauh dulu ya. Oke. Kalau nih kita dikasih satu waktu di Palangkaraya Kalimantan Tengah saat ini, Mina mau kemana sama Bapak? Ini kan banyak nih tempat baru, Iya. wilayah baru gitu. Mina pengen ngajak jalan-jalan kemana jika Bapak masih ada? Saya ingin kembali ke hutan. Hah? Di mana saja? Di mana saja, di daerah Kalimantan Tengah. Karena itu hal yang paling menyentuh untuk saya. Kenapa, Mina? Karena suka diajak dulu. Apa yang dikerjakan biasa di dalam? Jalan aja, jalan-jalan dalam Jalan-jalan hutan. Tapi isi. merasa di situ damai, tenang. Di situ dia memberikan kita petuah Sambil ngobrol. sambil ngobrol. Oh, Bahwa dengan kondisi seperti ini, kenapa masyarakat Dayak bisa hidup? Mereka tahu ini pohon bisa keluar air, ini daun bisa dimakan. dan dengan berjalan itu berarti berbagi cerita, informasi, Iya, pesan juga. iya. Saya semua amazing. Tapi sayangnya waktu itu masih kecil ya, tidak memikirkan, sekarang menyesal. Karena waktu diajak ke hutan ogah-ogah gitu. Bukan, saya senang, Oh, senang tapi juga. tidak mengingatkan pohon, daun, apa yang bisa bermanfaat itu. Oke, Mina terlupa bahwa pohon ini diceritakan Bapak bisa begini dari ini, Iya. bisa buat ini. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa, bisa dijalan kembali nanti. Oke, Mina, kalau mamanya nih ditanya kembali mewakili teman-teman nih, kan kita banyak generasi muda, Iya. orang-orang yang berkehidupan saat ini begitu. Kira-kira pesan apa yang akan Bapak Sigit sampaikan lewat Mina? Kira-kira kan sosok beliau tadi sudah sangat disiplin, Iya. mengingatkan untuk tidak beremosi saat kita ada masalah seperti itu. Apa Mina kira-kira? Dia akan selalu mengingatkan bahwa jangan pernah mengkhianati NKRI. Karena kebersamaan dan rasa memiliki kita sebagai orang Dayak ini memiliki tanah Dayak ini harus dijaga. Terus kesenian jangan sampai dihancurkan. Itu pasti yang dia akan sampaikan. Masalah kita menyukai era baru itu silahkan, tapi jangan hancurkan adat dan budaya kita. Jangan hancurkan, dijaga, dilestarikan ya Mina. Iya. Karena ini bagian warisan turun-temurun dan ini menjadi daya tarik untuk Kalimantan Tengah sendiri berarti. Oke. Baik Mina, terima kasih banyak karena sudah berbagi pesan. Sehat selalu. Salam untuk saudara-saudara. Ada Sampaikan. Mina Enon, Enon, ada Mina Hawun, Hawun, ya. ada Nila. Mila, ada Minaida, Iya. dan juga ada Om Letus. Letus. Baik, terima kasih banyak. Warta Bicara, kita akan ketemu lagi lain waktu.